Tuhan, kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan konflik, permusuhan, dan kemarahan. Dan Tuhan, di dalam dunia seperti ini kami pun menimbulkan kemarahan di hati orang lain. Kami pun menimbulkan permusuhan di hati orang lain. Karena kami adalah orang-orang yang berdosa. Karena kami adalah orang-orang yang cenderung untuk mengutamakan kedagingan kami, kehendak diri kami. Tapi malam hari ini kami belajar, Tuhan, biarlah Engkau yang kembali hadir di tengah-tengah hidup kami melalui firman-Mu. Dan kami belajar untuk bagaimana kami berjalan, melangkah selangkah demi selangkah, belajar untuk mengampuni orang lain. Tuhan, biarlah waktu ini menjadi waktu yang berharga untuk kami, karena kami tahu apa isi hati Tuhan untuk yang kami kerjakan dalam hidup ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, selamat malam. Kita malam ini merenungkan satu topik, yaitu jalan setapak menuju pengampunan. Saudara, kita akan membuka satu bagian dari firman Tuhan, yaitu yang diambil dari Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Saya akan membacakannya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, mari memperhatikan bagian ini, kalimat ini ya. Hendaklah kamu saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kemudian bagian yang kedua dari firman Tuhan kita akan lihat dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, mari memperhatikan bagian yang saya soroti ini, saudara ya. Ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara-saudara, di dalam dunia ini begitu banyak konflik yang kita hadapi. Ada permusuhan, ada kemarahan. Dan ini jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Dan gak masuk akal, saudara, kalau kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, berharap bahwa kita bisa lepaskan diri dari semua gesekan, semua konflik. Nggak masuk akal, saudara. Kecuali kita pergi bertapa di tengah-tengah hutan dan nggak ketemu sama siapapun. Tapi dalam situasi dunia yang seperti ini, saudara, orang Kristen sepatutnya punya ciri-ciri yang membedakan dia dari orang-orang di dunia ini. Yaitu adanya pengampunan. Saudara, dari kita sekolah minggu, kita belajar bahwa harus mengampuni. Dalam khotbah-khotbah di ibadah kita belajar harus mengampuni. Kita sering kali dengarkan ya istilah ini, pengampunan ini. Tapi saudara-saudara, seringkali yang namanya pengampunan itu cuma sampai di kuping, kemudian stop di situ. Jangankan masuk ke dalam pikiran dan jangankan masuk ke dalam hati kita, saudara-saudara, pengampunan itu. Tapi seringkali itu cuma berhenti di kuping kita, kemudian stop di situ. Gak sampai masuk ke kepala kita, ke dalam pikiran kita atau hati kita. Saudara, karena sangat mungkin, saudara, sebagian besar orang Kristen gak mengerti apa itu sebetulnya yang disebut pengampunan. Kemudian bagaimana caranya mengampuni orang? Yang saya tahu cuma misalnya konsep tentang pengampunan, sesuatu yang abstrak, yang awang-awang, ya. Tidak tahu terus langkah nyatanya seperti apa. Langkah realnya seperti apa. Nah, saudara-saudara, inilah yang akan kita renungkan bersama malam ini. Saudara. Ada 8 langkah sederhana
yang kita akan pelajari untuk kita melangkah, ya, selangkah demi selangkah dalam jalan setapak, saudara, menuju kepada pengampunan untuk orang-orang tertentu yang rasanya sulit sekali untuk kita berikan pengampunan. Ada 8, saudara. Langsung kita masuk ke langkah yang pertama, yang sangat sederhana. Saudara, langkah pertama adalah mengingat dengan benar. Mengingat dengan benar. Saudara, seringkali kita ngomong atau kita dengar orang ngomong begini, ya. Udah lupakan sajalah kesalahannya. Kemudian ampuni dia. Saudara pernah dengar kalimat ini? Lupakan ajalah. Saudara, kalimat yang terlalu muluk. Dan hampir mustahil untuk kita bisa lakukan itu. Supaya kita bisa mengampuni seseorang, yang dibutuhkan itu bukan melupakan. Sekali lagi, untuk mengampuni seseorang, yang dibutuhkan bukan melupakan, tapi justru kita perlu mengingat. Tapi di sini bukan sekedar mengingat, tapi mengingat dengan benar. Kalau kita pernah misalnya dikata-katai dengan kasar oleh istri kita, atau suami kita, atau mama kita, atau papa kita, atau anak kita. Ingatlah itu, tapi ingatlah dengan benar. Kalau kita pernah dipukul oleh seseorang misalnya, atau ditampar oleh seseorang, atau ditipu oleh seseorang, atau dirampok misalnya, atau dilukai oleh seseorang, ingat, saudara, ingat, jangan lupakan itu, ingat, tapi ingat dengan benar. Kalau kita seandainya ditampar 2 kali di pipi kanan misalnya, ingatlah itu dengan benar, dan jangan berkata, saya ditampar 10 kali di pipi kanan, dan 10 kali di pipi kiri. Jangan begitu, karena itu tidak adil buat si pelaku. Itu melebih-lebihkan, tapi kita juga tidak mengurangi. Saudara, inilah langkah pertama. Dalam jalan setapak menuju pengampunan itu, jangan berusaha melupakan, tapi berusahalah mengingat dengan benar. Ini langkah yang pertama. Langkah kedua. Saudara, kita perlu memandang memori yang menyakitkan, memori ingatan yang melukai hati kita itu dari perspektif yang positif. Setelah kita ingat, saudara, peristiwa itu, kita ingat adegan itu dalam hidup kita, kemudian kita lihat itu dari perspektif yang berbeda, perspektif yang positif. Saudara, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, mari memandang memori yang menyakitkan itu sebagai satu babak kehidupan yang bisa jadi pelajaran berharga buat kita. Yang mendatangkan kebaikan buat kita. Karena ada Allah yang turut bekerja di dalamnya. Saudara-saudara, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan dari segala sesuatu. Dari hal baik, dari hal suka maupun duka, maupun hal yang jelek sekali, saudara. Termasuk pengalaman-pengalaman menyakitkan dalam hidup kita. Tuhan bisa mendatangkan kebaikan dari itu. Apa contohnya? Saudara, sebagian dari kita mungkin punya orang tua yang jarang bicara dengan anak-anaknya. Diam terus. Tapi kalau bicara isinya cuma perintah, isinya cuma kemarahan. Kalau hukum anaknya bisa sangat kejam, sangat kasar misalnya. Apa kebaikan yang kita dapatkan dari orang tua seperti itu? Saudara, dari orang tua seperti itu kita tetap ada sisi positifnya, yaitu kita belajar untuk jangan sampai jadi orang tua yang seperti itu kepada anak-anak kita. Saudara. Apa kebaikan lain dari memori yang menyakitkan? Supaya kita bisa menolong orang lain yang punya masalah yang sama. Terus siapa sih orang yang paling pas untuk membimbing seorang wanita korban perkosaan selain seorang wanita lain yang pernah diperkosa tapi berhasil move on dalam hidupnya. Jadi seorang wanita yang berbahagia dalam hidupnya. Orang yang gak pernah merasakan bagaimana diperkosa orang akan sulit memahami perasaan orang itu. Terus siapa orang yang paling pas untuk membimbing anak yang jadi korban kekerasan oleh orang tuanya,
selain orang lain yang pernah mengalami kekerasan yang sama oleh orang tuanya dulu, tapi sudah bisa memulihkan relasi dengan orang tuanya yang kasar itu. Terus siapa orang yang paling pas untuk membimbing seorang remaja yang depresi karena korban bullying di sekolahnya? Selain orang yang pernah dibully, benar-benar dibully di sekolahnya, tapi jadi orang yang berbahagia dan berhasil. Siapa ya orang yang paling pas untuk membimbing orang yang mau bunuh diri? Selain orang yang memang pernah benar-benar pengen bunuh diri, tapi dipulihkan hidupnya oleh Tuhan. Saudara, hidup kita ini menghadapi adegan-adegan yang menyakitkan kita. Kadang-kadang ada sesuatu di baliknya yang Tuhan ingin pakai untuk kebaikan. Hidup kita nggak suram karena ada satu babak dalam hidup yang suram. Tidak menjadikan semua hidup itu suram. Saudara, mari memandang memori yang menyakitkan sebagai satu babak kehidupan yang bisa jadi pelajaran bagi kita. Saudara, inilah langkah kedua dalam jalan setapak menuju pengampunan itu. Yaitu memandang memori yang menyakitkan dari perspektif yang positif. Saudara, ini langkah kedua ya. Langkah ketiga, saudara, memahami asal-usul kemarahan dan keyakinan di baliknya. Saudara, kemarahan itu pada dirinya sendiri bukan dosa. Saudara. Ya, kemarahan itu bukan dosa. Di Efesus 4 ayat 26-27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah tidak sama dengan dosa. Saudara. Kalau marah, jangan berdosa. Artinya bisa marah tanpa berdosa. Artinya marah bukan dosa pada dirinya sendiri. Kemudian Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ini mirip ya dengan tadi ya. Marah tapi jangan berdosa. Marah bisa nggak memimpin kepada dosa? Bisa, bisa banget. Tapi marah itu sendiri bukan dosa. Saudara, kemarahan itu hampir selalu adalah emosi sekunder. Apa artinya itu? Emosi kedua. Emosi yang sebetulnya ada punya akarnya sebetulnya. Baru dia bisa marah. Saudara, kita marah biasanya karena ada penyebab utamanya. Dan kita akan bisa menghadapi ya kemarahan itu dengan lebih baik kalau kita tahu penyebabnya itu apa. Nah, saudara, penyebab kemarahan biasanya adalah salah satu dari 4 ini. Yang pertama, frustrasi karena tidak terpenuhinya kebutuhan. Marah orang ya. 2, ancaman terhadap nilai diri. Atau sering orang sebut dengan harga diri. Ya, harga dirinya terancam. Nomor 2. Ketiga, ada ketidakadilan. Dan 4, luka atau kerugian jasmani. Orang bisa marah biasanya, saudara, karena salah satu atau lebih dari 4 penyebab utama ini. Contohnya ya. Saudara, mengapa sebagian kita ada yang marah, mudah marah, waktu ada orang yang memotong kita waktu kita sedang menyetir mobil misalnya. Atau mengapa ada sebagian dari kita yang bisa marah sekali kalau ada orang yang waktu kita ngomong, dipotong saudara, pembicaraan kita. Kenapa saudara? Karena dalam 2 kejadian itu, kita nyetir kemudian dipotong sama orang, atau kita berbicara kemudian dipotong sama orang, itu sama-sama mengirimkan pesan ini saudara. Kamu itu remeh. Ancaman terhadap nilai diri. Waktu dia merasa nilai diri yang terancam, dia marah. Kamu itu kurang penting. Gitu ya, itu bahasa yang dikirimkan oleh orang-orang yang motong mobil orang di jalan raya atau motong pembicaraan orang lain misalnya begitu ya. Pesan yang disampaikan adalah kamu itu kurang penting. Kamu itu remeh. Kemudian kita marah. Tapi marah itu adalah sekali lagi emosi sekunder. Karena penyebab utamanya adalah perasaan diremehkan. Merasa harga dirinya terancam. Nilai dirinya terancam. Nah saudara-saudara, setelah kita tahu asal-usul marah kita, asal-usul kemarahan kita, maka kita bisa sekaligus tahu
Apa keyakinan di balik asal-usul itu? So, kita semua masing-masing punya keyakinan masing-masing di dalam pikiran kita. Yang seringkali kita nggak sadari itu. Misalnya ya, contoh tadi ya, kita sedang ngomong. Kemudian kita dipotong oleh orang lain. Dia ngomong juga, gitu ya. Kita marah. Tapi ingat ya, saudara, ingat ini adalah emosi sekunder. Kenapa kok marah? Karena merasa nilai dirinya terancam. Harga dirinya terancam. Tapi di balik ini, saudara-saudara, ada keyakinan di baliknya lagi. Apa keyakinan itu? Keyakinan itu berkata begini, saudara. Harga diri saya ditentukan oleh tindakan orang lain terhadap saya. Oh, saudara, ada banyak orang yang punya keyakinan itu dalam dirinya. Saudara. Kalau keyakinan itu diubah, maka kita bisa menolong, saudara, untuk kemarahan itu tidak terjadi. Saudara. Diubah seperti apa keyakinannya? Kalimatnya diubah jadi begini, saudara, misalnya. Tindakan orang lain terhadap saya tidak mempengaruhi harga diri saya, misalnya. Yang mempengaruhi harga diri saya adalah saya sendiri. Saya sendiri yang kontrol, saya sendiri yang mengendalikan harga diri saya. Orang lain tidak bisa mengendalikan harga diri saya. Kalau kita bisa tanamkan itu, saudara, di pikiran kita, maka rangkaian tadi tidak akan terjadi, saudara. Saudara, keyakinan yang diubah ini akan mempengaruhi perasaan kita. Jadi untuk mengubah perasaan marah, kita perlu juga mengubah keyakinan-keyakinan yang jadi akar kemarahan itu. Nah, saudara, inilah langkah ketiga dari jalan setapak menuju pengampunan itu, yaitu memahami asal-usul kemarahan dan keyakinan yang ada di baliknya. Langkah keempat. Saudara, langkah keempat adalah mengetahui bahwa memendam kemarahan hanya akan berdampak negatif pada diri sendiri. Saya ulangi ya. Langkah keempat adalah mengetahui bahwa memendam kemarahan hanya akan berdampak negatif pada dirinya sendiri. Saya akan mengutip beberapa bagian dari satu buku yang bagus sekali berjudul Deadly Emotions atau Emosi yang Mematikan, tulisan dari Don Colbert. Saudara, bagian pertama saya ingin bacakan. Sebuah penelitian yang dilakukan sekolah kedokteran Harvard terhadap 3.886 orang penyintas serangan jantung. Penyintas itu artinya dia pernah menderita kemudian berhasil lepas dari sakit itu ya. Penyintas serangan jantung menyimpulkan bahwa kemarahan yang diakibatkan konflik emosional meningkatkan risiko serangan jantung sebanyak 2 kali lipat dibandingkan mereka yang tetap tenang. Saudara, kalau baca kalimat ini langsung bisa tahu ya, apa dampaknya kalau orang itu sering mudah marah atau dia menyimpan kemarahan dalam jangka waktu yang lama. Saudara. Meningkatkan risiko serangan jantung. Saudara. Apa yang terjadi dalam pikiran kita? Apa yang terjadi dalam hati kita? Ternyata saudara, berpengaruh kepada badan kita. Organ-organ dalam tubuh kita. Dan dari kalimat ini kita bisa tahu apa dampak negatifnya memendam kemarahan. Kemudian dari bagian kedua saya ingin bacakan dan kutip untuk kita semua dari buku yang sama. Kalimat itu berbunyi begini. Jika seseorang hidup selama bertahun-tahun dalam keadaan kemarahan yang tidak terselesaikan terhadap pasangan atau anak, maka aliran adrenalin bisa menjadi berlebihan. Atau jika seseorang bekerja selama bertahun-tahun di bawah bos atau sistem yang membuatnya merasa tidak berdaya dan dilecehkan, orang itu mungkin mengalami kemarahan yang hampir terus-menerus. Stres emosional jangka panjang ini menyebabkan aliran hormon adrenalin dan kortisol ke dalam aliran darah, dan aliran itu memiliki efek yang sangat merusak pada tubuh. Peningkatan kadar adrenalin yang berkepanjangan dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah hingga kondisi itu, kondisi detak jantung yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, seolah-olah menjadi normal. Itu tidak baik, kata Colbert.
Peningkatan kadar adrenalin dari waktu ke waktu juga dapat menyebabkan peningkatan trigliserida, yaitu lemak dalam darah, dan peningkatan gula dalam darah. Ini juga tidak baik. Dan peningkatan kadar adrenalin dari waktu ke waktu juga dapat menyebabkan darah menggumpal lebih cepat, yang berkontribusi pada pembentukan plak di pembuluh darah. Tiroid menjadi terlalu terstimulasi, dan tubuh memproduksi lebih banyak kolesterol. Seiring berjalannya waktu, semua efek ini berpotensi mematikan. Sudah lihat ya kalimat ini ya. Mau kayak begini sudah simpan aja kemarahan terus. Gak usah mengampuni orang lain, banyak kepahitan, kemarahan simpan terus bertahun-tahun. Ini yang terjadi saudara. Ini katanya Don Colbert, seorang dokter saudara, dalam bukunya, Emosi yang Mematikan. Saudara, inilah langkah keempat dalam jalan setapak menuju pengampunan. Kenapa kita harus mesti mengampuni? Kenapa kita mesti belajar mengampuni? Karena tahu bahwa memendam kemarahan itu hanya akan berdampak negatif pada diri sendiri. Karena itu jangan memendam kemarahan, jangan memendam dendam, jangan punya sikap yang tidak mau mengampuni. Ini langkah keempat. Sekarang kita lihat langkah kelima dari 8 langkah. Saudara, kita perlu menyadari di langkah kelima ini bahwa ada 2 komponen pengampunan, yaitu komponen intrapersonal dan komponen interpersonal. Sekali lagi ya, ada 2 komponen pengampunan, yaitu komponen intrapersonal, maksudnya pengampunan yang bersifat terjadi dalam diri seseorang secara pribadi, dalam dirinya secara internal. Dia bisa mengampuni. Yang kedua adalah, komponen kedua adalah interpersonal. Yaitu ini sama dengan rekonsiliasi ya. Ketemu orangnya, ketemu kemudian saling memaafkan. Ini terjadi pengampunan interpersonal. Jadi terjadi saling mengampuni dengan bertemu. Sudah ada orang yang mengatakan begini. Aku baru bisa mengampuni dia kalau dia minta maaf, dia bertobat, dia nggak ngulangi kesalahan lagi. Baru saya bisa mengampuni dia. Orang yang ngomong begitu, dia mencampur adukan 2 komponen ini. Dia mengira bahwa pengampunan intrapersonal hanya bisa terjadi kalau ada pengampunan interpersonal. Padahal 2 ini bisa berdiri sendiri-sendiri. Saudara, pengampunan interpersonal, saudara, rekonsiliasi itu baik sekali kalau bisa terjadi. Tapi kadang-kadang, seringkali nggak bisa terjadi. Contoh, kita lagi naik kereta api misalnya. Iya. Menjelang kita turun dari kereta api, kita tiba-tiba dipukul oleh seorang yang kita nggak kenal. Kemudian dia lari. Di stasiun mana kita nggak tahu. Di stasiun itu, tapi dia lari, kemudian kita bukan turun di stasiun itu ya. Udah nggak ketemu lagi sama dia. Padahal dia pukul kita misalnya. Tidak pernah terjadi pengampunan secara interpersonal. Tidak pernah terjadi namanya rekonsiliasi. Saling memaafkan, saling mengampuni, nggak pernah terjadi. Saudara. Karena orang nggak kenal, udah lari. Tapi saudara, pengampunan intrapersonal tetap bisa terjadi. Itu sebabnya kita belajar malam ini ada 2 komponen ini. Saudara. 2 komponen pengampunan. Nah saudara, bagaimana untuk mengaktifkan pengampunan intrapersonal? Saya ingin fokuskan ke situ soalnya malam ini. Saudara, pengampunan interpersonal kalau terjadi bagus sekali, kalau tidak terjadi pun nggak masalah, yang penting kita bisa mengampuni secara intrapersonal. Bagaimana caranya? Saudara, ada 3 kekuatan yang kita bisa pakai untuk mengampuni secara intrapersonal. Yang terjadi dalam internal diri kita sendiri. Yang pertama adalah kognisi. Kognisi itu artinya pengetahuan kita, saudara. Secara pikiran kita, secara di kepala kita, itu namanya kognisi. Saudara. Sadar tentang berbagai keuntungan yang bisa dipetik bagi orang yang mengampuni. Tadi kita lihat ya, Don Colbert menjelaskan dengan jelas sekali. Sehatnya emosi, kedamaian batin, pertumbuhan kerohanian. Kita belajar untuk mengampuni orang lain. Kita belajar untuk memulihkan relasi. Yang pertama, saudara, kognisi. Memahami. Kita paham bahwa mengampuni itu banyak keuntungannya. Dan kalau tidak mengampuni, banyak kerugiannya. Yang pertama. Kedua, emosi.
ini adalah keputusan sadar untuk memahami orang yang ingin diampuni. Sekali lagi ya, keputusan sadar untuk memahami orang yang ingin diampuni. Dengan kata lain, sebenarnya berupaya untuk melihat situasi, berusaha untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain, dan kemudian untuk memahami perasaan orang lain. Perasaan si pelaku yang memotivasi tindakan dia melukai kita. Ini nggak mudah, saudara, yang kedua ini. Yang ketiga adalah kehendak. Saudara, kekuatan ketiga ini adalah kehendak untuk memilih. Apakah saya ingin tetap menggenggam atau melepaskan dan memberikan pengampunan. Ini kehendak, saudara. Saudara, pilihan untuk mengampuni akan memberikan kelegaan. Dan pengampunan perlu diawali dengan keputusan pribadi untuk melepaskan diri dari segala emosi yang merusak karena luka yang disebabkan oleh orang lain itu. Saudara, inilah langkah ke-5 dalam jalan setapak menuju pengampunan. Sadar bahwa ada 2 komponen pengampunan. Intrapersonal yang terjadi dalam diri sendiri dan interpersonal yang bisa terjadi secara rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Dan mari belajar untuk mengampuni dari diri sendiri secara intrapersonal. Sambil kalau bisa ada cari cara supaya ada pengampunan secara interpersonal. Ini langkah ke-5. Langkah ke-6. Yang ke-6 adalah memikirkan ulang prinsip yang salah. Saudara, di dalam diri kita, saudara punya begitu banyak ya prinsip yang kalau dicek, saudara, ternyata nggak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, contohnya apa misalnya, saudara? Misalnya begini ya, kalau ada orang yang ngomong kasar ke saya, maka saya akan sampai mati, nggak akan bicara sama dia lagi. Saudara, ini prinsip yang mengerikan, saudara. Saudara, apakah ada sebagian dari kita mungkin punya prinsip-prinsip seperti ini ya? Kalau dia macam-macam sama saya nggak akan ngomong sama dia sampai saya mati, misalnya begitu. Atau kalau si A atau si B itu meremehkan saya atau melukai perasaan saya akan balas dia dan ke seluruh keluarganya 7 kali lipat, misalnya begitu. So, saya nggak tahu, mungkin ini prinsip yang diajarkan orang tua atau siapa begitu ya. Yang kita selama ini anut kayak begitu, saudara, di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Saudara. Atau prinsip itu berkata begini misalnya. Hamba Tuhan tuh harusnya hidupnya sempurna dong. Dalam perilaku dan perkataannya. Kalau sekali dia berbuat salah, saya nggak akan mengampuni dia lagi. Mending saya pindah gereja atau nggak usah gereja lagi deh mendingan. Jadi prinsip-prinsip yang mungkin ada, saudara, di dalam banyak orang-orang Kristen. Tapi apakah prinsip ini prinsip yang benar? Terus saya pernah dapat telepon dari debt collector ya, tentang satu masalah utang yang kemudian nyeret nama saya begitu. Kemudian ditelepon, dia tahu bahwa saya ini sekolah teologi. Waktu itu saya lagi kuliah di Saat. Saya ladenin dia sering telepon karena ini nyeret nama saya ya. Terus dia tahu bahwa saya sekolah teologi, dia bilang begini di telepon itu. Loh, Bapak kan hamba Tuhan, nggak boleh dong marah-marah gitu. Terus kemudian saya ngomong gini, saudara. Siapa yang ngajarin Anda bahwa kalau hamba Tuhan nggak boleh marah? Siapa yang ngajarin Anda bahwa hamba Tuhan nggak boleh marah? Saudara-saudara, ada prinsip-prinsip yang aneh ya, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, yang kadang-kadang ada dalam pikiran orang Kristen, saudara. Saudara, mari kita periksa dan berhati-hati dengan prinsip-prinsip apa saja yang ada dalam pikiran kita selama ini. Waktu kita nggak mau mengampuni orang lain. Saudara. Dan kemudian apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Kalau enggak, saudara, ganti prinsip itu sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Ini langkah ke-6, saudara. Memikirkan ulang prinsip yang salah. Langkah ke-7. Saudara, langkah ke-7 adalah mengganti emosi negatif dengan emosi yang positif. Saudara, untuk mengganti emosi-emosi yang negatif, kita perlu mengembangkan setidaknya 2 emosi positif. Ya. Yaitu yang pertama adalah bersyukur dan ada duka cita karena dosa. Saudara, bersyukur kenapa? Loh, kok kita disakiti malah bersyukur? Saudara. Ini perasaan bersyukur karena kita
diampuni oleh Tuhan. Kita sendiri sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Atau kita bersyukur karena ada dulu ya, pernah ada orang-orang juga yang mengampuni kita waktu kita bersalah. Waktu kita berbuat kesalahan, ada orang-orang tertentu yang sudah mengampuni kita juga. Kita bersyukur. Diganti, saudara. Tadi emosi-emosi negatif itu diganti dengan perasaan bersyukur karena Tuhan mengampuni saya. Karena ada orang-orang tertentu, papa mama saya, adik saya, kakak saya mengampuni saya, guru saya, murid saya mengampuni saya waktu saya berbuat salah misalnya. Yang kedua, perasaan duka cita karena dosa. Saudara, waktu kita sadar bahwa kita adalah korban dan pelakunya itu yang menyakiti kita sebagai korban juga bukan manusia sempurna. Kita juga seringkali bersalah kok. Kita juga seringkali jadi pelaku kok. Mungkin versinya berbeda. Kita seringkali jadi pelaku juga. Kita seringkali berbuat dosa juga terhadap Tuhan. Saudara, perasaan duka cita ini karena saya ini juga orang berdosa, karena saya juga pelaku kejahatan, pelaku melukai orang lain juga. Saudara. Ini menolong kita untuk berempati kepada si pelaku itu. Menolong kita untuk menahan diri dari sikap menghakimi. Bahkan kita punya berbelas kasihan saudara, kepada si pelaku yang melukai kita itu. Kalau bisa sampai level itu, saudara, maka itu sudah terjadi pengampunan yang sempurna. Saudara. Kita bisa bahkan bisa berempati kepada si pelaku yang melukai kita. Saudara, inilah langkah ketujuh dari jalan setapak menuju pengampunan, yaitu mengganti emosi negatif dengan emosi yang positif. Dan inilah langkah yang terakhir, saudara. Langkah ke-8. Mempunyai komunitas yang mendukung. Saudara-saudara, kita nggak mungkin kita bisa bertumbuh kedewasaan rohani kita sendirian. Nggak mungkin, saudara. Kita nggak bisa mengembangkan kedewasaan kerohanian itu sendirian di gua kita masing-masing. Nggak bisa. Saudara. Kita butuh keterlibatan yang penuh kasih dari orang lain. Saudara, setiap orang butuh orang lain yang ditempatkan Tuhan dalam hidupnya untuk ikut serta dalam proses pemulihan itu dari luka hati itu. Saudara, punya komunitas yang mendukung. Kita butuh komunitas. Saudara, komunitas ini bisa rekan-rekan di gereja kita misalnya. Itu bisa jadi berbentuk sahabat kita yang usia sebaya, atau itu mentor kita, atau pembimbing rohani kita, yang kita bisa akses dengan mudah. Kalau ada apa-apa kita bisa WA, gampang kita bisa temui dengan mudah. Saudara, kehadiran komunitas, apalagi komunitas rohani dengan saudara-saudara seiman, itu akan menolong kita terus mengembangkan kedewasaan rohani dan terus berproses menuju pengampunan kepada orang-orang tertentu yang sudah menimbulkan luka dalam hati kita. Dan inilah langkah ke-8 dalam jalan setapak menuju pengampunan. Dan langkah yang terakhir, yaitu mempunyai sebuah komunitas yang mendukung. Saudara, di tengah dunia yang dipenuhi oleh konflik ini, permusuhan, kemarahan, firman Tuhan berkata, saling mengampunilah kamu. Salinglah mengampuni. Dan malam ini kita belajar, saudara, 8 langkah dalam jalan setapak kita menuju pengampunan. Yang pertama, mengingat dengan benar. Kedua, memandang memori dari perspektif yang positif, terutama memori-memori yang melukai kita, menyakitkan. 3, memahami asal-usul kemarahan dan keyakinan yang ada di baliknya. Yang keempat, memendam kemarahan itu berdampak negatif. Kita paham ya bahwa memendam kemarahan itu hanya akan membawa dampak negatif untuk kita. 5, menyadari 2 komponen pengampunan, yaitu komponen intrapersonal dan komponen interpersonal. Jangan dicampur aduk. Kemudian yang ke-6, memikirkan ulang prinsip yang salah. Yang ke-7, mengganti emosi negatif dengan emosi yang positif.
dan kedelapan, mari mempunyai komunitas yang mendukung kita, bertumbuh di dalam kerohanian, bertumbuh dalam pengampunan kita. Saudara, 8 langkah ini, sebagian besar itu sepertinya tampak mustahil untuk dijejaki. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, kiranya kekuatan dari Tuhan bisa menolong setiap kita untuk melangkah satu langkah demi satu langkah kepada pengampunan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, dan beberapa hal sederhana yang kami boleh tahu dan kami boleh ambil langkah untuk kerjakan. Tuhan, kami rindu menjadi orang-orang Kristen yang menginspirasi dan secara khusus melalui pengampunan kami kepada orang lain. Dan biarlah hidup kami menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, PA kita selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.